Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 3161 Harapan Kebangkitan. 7 Tua. Dunia prasejarah purba gelap dan sunyi, dan dia bisa mendengar panggilan dari waktu ke waktu. Itu adalah Kaisar Kera Kecil dan Kuiniu. Sejak Ye Chen memasuki pusaran, mereka berdua tidak berhenti. Sayangnya, tidak ada tanggapan. Butuh waktu bagi kesadaran untuk bertahan hidup, dan butuh waktu untuk membentuk kembali roh primordial dan tubuh fisik. Bahkan jika Ye Chen telah memadat, dia mungkin tidak dapat mendengarnya. Jaraknya terlalu jauh melalui ketiadaan. Taoist tua, edisi kolektor. Datanglah kedua. Di belakangnya, semua orang tua berkumpul bersama, mengelilingi raja, mengobrol tanpa henti, menunggu dan menunggu, mereka harus menemukan sesuatu untuk dilakukan. Kehilangan. Raja manusia mengelus janggutnya, penampilannya tidak ada apa-apanya, tetapi giginya terkatup, itu direnggut oleh kaisar langit tertentu, tidak ada bedanya dengan kehilangannya, masih ada harapan untuk mendapatkannya kembali jika itu hilang, diambil oleh Ye Chen, dan dia tidak akan pernah mendapatkannya kembali dalam hidup ini. Kemudian, teriakan terdengar. Orang-orang yang hadir pada dasarnya dipukuli oleh permaisuri, setelah embusan angin bertiup, setiap kaisar memiliki hidung memar dan wajah bengkak, jika tidak ada yang salah, saya ingin berbicara tentang edisi kolektor. Apakah aku masih hidup? Kata-kata ini bergema melalui pusaran lagi, dan telah berdering selama beberapa tahun yang tidak diketahui, mungkin ratusan tahun, mungkin ribuan tahun. Beberapa hari di luar, tahun-tahun di sini cukup lama, tetapi kesadaran Ye Tiandi kacau, masih tidak dapat membedakan antara kenyataan dan ilusi, mengembara dalam ilusi. Saya tidak tahu kapan, tubuh sadar akan dipadatkan, dan kemudian tubuh roh primordial yang asli akan dibentuk kembali, dan tulang suci tubuh kaisar akan dibentuk kembali. Sayang, aku di sini lagi. Ye Chen meregangkan pinggangnya dengan ganas, seorang bayi, yang memanggil dengan sangat baik, telah melalui banyak kesulitan, dan pergi ke ladang yang tidak diketahui lagi, sedangkan untuk bayi di mulutnya, dia mengacu pada bayi perempuan kecil. Tok-tok. Tak lama kemudian, tawa kekanak-kanakan terdengar tepat waktu, masih berupa benda merah jambu kecil itu, berlari dari jauh, dengan mata besar berbinar, bercahaya, seperti boneka kecil yang rakus, melihat sepotong permen. Ayo, mainkan dengan itu. Seperti yang dikatakan Ye Chen, dia memerankan seekor naga dengan cara Tao, yang sangat besar, dan meraung dan bergegas menuju Xiaowa. Kamu tidak bisa bertarung keras dengannya, kamu harus menggunakan otakmu, dan buat naga, kamu ayo makan dulu, kita masih punya lebih jika tidak cukup, toh itu hanya menunda waktu. Mengaum. Suara nyanyian naga itu nyaring, dan tubuh naga besar itu melayang di 9 langit, memancarkan cahaya keemasan di depannya, seseorang seperti semut. Tok-tok. Bayi kecil itu sangat nakal, dan mengejar naga itu, melompat ke tubuh naga, dan menggigit naga itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jangan khawatir, makan perlahan. Di sini, Tuan Muda Ye tidak menunda sama sekali, dia telah melepaskan segel Tao, dan tujuannya telah tiba. Namun, makhluk tertinggi dan jenderal yang disegel dalam Tao, terlepas dari tubuh fisik dan roh primordial mereka, semuanya telah menjadi abu. Ye Chen tidak terkejut dengan ini. Sebelum mereka datang, mereka semua mendekati akhir hidup mereka. Meskipun mereka disegel dalam Dao olehnya, beberapa tahun masih ada, dan mereka semua mati karena usia tua di dalam segel, bahkan tidak meninggalkan sisa jiwa mereka. Jika biksu semacam ini ada di dunia luar, kematiannya benar-benar mati, dan Kaisar Zhonghuang tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi di sini, itu bisa dihidupkan kembali. Ya, itu bisa dihidupkan kembali. Tidak masalah jika seseorang mati, selama ada jejak keberadaan, masih ada harapan di bidang yang tidak diketahui ini tanpa aturan, dimungkinkan untuk membalikkan aturan dan kembali ke dunia. Ye Chen sudah merencanakan ini. Alasan mengapa makhluk tertinggi dan para dewa disegel ke dalam Dao adalah karena alasan ini. Makhluk tertinggi dan para dewa akan mati karena usia tua dalam Dao. Mengukir jejak keberadaan mereka. Di bawah aturan pembalikan, Zhou Yuan dapat dihidupkan kembali,
dan jejaknya juga dapat kembali ke masa dewasa, sebagai kaisar puncak surga, dia dapat melakukannya sepenuhnya. Kembali ke posisimu dengan cepat. Tapi Wen Ye Chen memarahi dengan lembut, dan berdasarkan jejak, dia membalikkan hukum Mingming. Segera, satu demi satu jejak terlihat, yang menjadi hidup, membiakkan roh, dan mengumpulkan kesadaran. Bos, kamu luar biasa. Chaos Ding mendecakkan lidahnya, menatap kosong, orang-orang sudah mati, dan hanya jejak keberadaan yang tertinggi dan jenderal dewa yang dapat menghidupkan mereka kembali. Ini bidang yang tidak diketahui ini, luar biasa. Kata Ye Chen, dan melihat sekeliling tanpa sadar, dan kembali, dia tidak datang dengan sia-sia, jika dia tidak belajar secara menyeluruh, dia tidak akan mau pergi. Mungkin, kehidupan abadi yang dikejar oleh dunia dapat diwujudkan di sini, selama wilayah yang tidak diketahui masih ada, itu akan bertahan selamanya, dan umur panjang dapat dihidupkan kembali, dan tidak akan pernah habis. Jadi, Ye Fan kita juga bisa dibangkitkan. Chaos Huo buru-buru bertanya. Dalam arti tertentu, itu mungkin. Ye Chen mengangguk. Ini. Kekacauan guntur melompat, selalu merasa pusing, itu terlalu subversif hukum, medan yang tidak diketahui ini lebih menakjubkan dari yang dibayangkan. Chaos Ding tidak mengatakan sepatah kata pun, itu tergantung di sisi Ye Chen dan sedikit gemetar, itu harus merenungkan, atau mungkin berpikir. Nada kata-kata Ye Chen tidak pasti, artinya, secara teoritis, Ye Fan dan Yang Lan dapat dibangkitkan, tetapi tidak harus. Jika memungkinkan, dewa itu sudah melakukannya ketika dia kembali. Itu menebak dengan baik. Faktanya persis sama, ide Ye Chen bagus, tapi dia masih tidak bisa melakukannya jika dia ingin dibangkitkan. Setidaknya, saat ini dia tidak bisa melakukannya. Itu karena Ye Fan berbeda dari pemimpin dan jenderal hari ini, dia tahu sebelumnya bahwa tidak ada aturan di sini, dan aturan dapat dibalik, jadi dia menyegel tertinggi dan jenderal dalam taonya, dan membubuhkan jejak dengan tao. Itu pasti akan dibangkitkan. The Chaos Ding berdentang, penuh obsesi. Akan dibangkitkan. Ini juga merupakan obsesi ekaristi tertinggi. Tidak ada aturan di sini, dan ada kemungkinan yang tidak terbatas. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Saat berbicara, satu demi satu sosok membentuk sosok manusia di depannya, termasuk makhluk tertinggi sepanjang masa dan banyak jenderal. Awalnya, butuh banyak waktu untuk membentuk kembali wujud manusia dengan kesadaran, seperti dia, butuh ribuan tahun untuk pertama kalinya. Namun, di bidang yang tidak diketahui ini, ia dapat membalikkan aturan, dan juga dapat mengubah konsep secara diam-diam, selama tubuhnya tidak dipenjara, tahun-tahun yang seharusnya terbuang percuma dapat terungkap sepenuhnya. Ini adalah alam yang tidak diketahui. Tidak ada aturan. Ini sangat menakjubkan. Sepertinya aku telah melihat bayi kecil itu. Suara itu berlanjut, dan makhluk tertinggi serta para dewa menghela nafas dan terkejut. Tes lidah, jika saya tidak datang ke sini secara langsung, saya tidak akan tahu bahwa ada negeri dongeng di kedalaman kehampaan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah negeri dongeng, hanya pemulihan esensi kehidupan dan kembalinya jejak ke orang dewasa sudah cukup untuk menumbangkan kognisi. Semuanya, aku tidak membutuhkan bantuanku untuk sisanya. Ye Chen tersenyum, dan berevolusi menjadi burung phoenix dan harimau putih, dan bergegas menuju kejauhan, karena Xiaowa telah memakan naga sebelumnya dan melarikan diri lagi. Angin musim gugur, dan kita harus menahannya. Tidak perlu membantu. Semua Supremes tersenyum, dan memejamkan mata bersama. Tidak ada aturan di sini, tetapi mereka dapat membalikkan aturan. Mereka semua adalah Supremes senior. Ye Chen bisa melakukannya sebelumnya, dan tidak ada alasan mengapa mereka tidak bisa. Namun, masih banyak orang yang memalukan, misalnya, ada beberapa master yang belum menguasai hukum, sehingga mereka tidak dapat membalikkan hukum, dan mereka semua memandang Ye Chen sambil tersenyum. Ye Chen sudah mengharapkan ini. Lagi pula, dia bukan makhluk tertinggi. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh makhluk tertinggi. Bahkan jika para dewa kagum, mereka hanya bisa menonton. Dia segera mengucapkan mantra, membalikkan hukum, dan menghidupkan kembali kehidupan dewa jenderal sedikit demi sedikit. Episode 3162 Pemulihan Kolektif. Tepi kuno. Permaisuri masih di sana, seperti patung es, dengan perasaan menyesal, yang telah menghantuinya sejak lama, yaitu ketika dia pertama kali memasuki dunia yang tidak diketahui, dia keluar terlalu cepat, jadi dia harus tetap di dalam dan tetap tinggal. Sedikit lebih lama.
Tidak ada aturan di dalamnya, dan dia baru menyadarinya setelah dia keluar. Tidak ada yang lebih tahu darinya apa artinya tidak memiliki aturan. Karena itu, dia mengirim Ye Chen masuk. Itu pertaruhan, Ye Chen mungkin mati, tapi itu pasti sepadan. Sekarang, dia hanya perlu menunggu sampai Ye Chen dan Supreme Being kembali dan Zhou Yuan pulih, lalu dia bisa duduk di tanah lagi. Dan dia juga bisa memasuki wilayah yang tidak diketahui lagi, dan melakukan semua hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya, tetapi mungkin dilakukan. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Di alam yang tidak diketahui, suara dengungan terus-menerus datang dari tubuh makhluk tertinggi, tubuh fisik begitu kuat sehingga setiap kali bergetar, terdengar suara dengungan. Melihat mereka sekarang, wajah mereka penuh kemuliaan, dan tidak ada yang berambut abu-abu. Sepasang mata tua berlumpur, karena pemulihan Zhou Yuan, menjadi jernih dan mendalam, dan Dao Yun masih berkembang. Sebagai lurus sebagai monumen, energi dan darah tidak lagi lesu, dan kekuatan spiritual setiap makhluk sekuat laut, dan seluruh tubuh diselimuti cahaya senja. Hal yang sama berlaku untuk para dewa dan jenderal, dengan rambut beruban, darah yang kuat, dan pemulihan umur panjang, semuanya hidup dan menendang. Ada begitu banyak orang yang luar biasa, dan ada tanda-tanda bahwa mereka akan segera membuktikan Tao. Tidak ada orang yang membuktikan Tao, tetapi ada seorang kaisar surgawi yang telah maju ke Zuan Huang. Ye Chen tidak bisa tidak melihat ke samping saat melihatnya. Shen Nong. Gumam Ye Chen, dia mengenali kaisar langit dan tahu asalnya. Namanya Yiki, dia milik pengadilan surgawi kuno, dan dia juga seorang jenderal di antara para jenderal. Dalam hal senioritas, bahkan jika kaisar wanita pengadilan surgawi dan para dewa ada di sini, mereka harus dipanggil dia memanggil Sishu. Tidak akurat untuk mengatakan bahwa itu adalah Kuasi Huang tingkat lanjut. Senong awalnya adalah kaisar Kuasi Huang, dia menderita luka yang tak terhapuskan dan parah dalam perang melawan surga, dan tingkat kultivasinya turun, dan dia menjaga di zaman prasejarah kuno. Kali selama bertahun-tahun tanpa akhir. Sekarang, ini hanya kembali ke tingkat kultivasi di masa lalu, berkat kembalinya Zhou Yuan, dan beberapa jenis bekas luka telah sembuh, jadi ini bertentangan dengan langit. Yang luar biasa tidak hanya Senong, tetapi juga Zunwang dari pengadilan surgawi. Perbedaan dari Senong adalah bahwa Zunwang diturunkan, dia awalnya adalah kaisar Kuasi Huang, dan dia jatuh ke puncak kaisar surga tanpa memperhatikan. Tuan tua, kamu unik. Mulut Kaisar Xuan berkedut, kaisar surgawi kita. Semua memainkan hidup mereka untuk lebih dekat dengan Zun Huang, tetapi kamu sangat baik, dan kamu membawanya kembali untuk menyerah, itu sangat menarik. Zun Huang lelah menunggu, bisakah kamu beristirahat kembali ke surga? Raja Zun meliriknya. Pernyataan ini mengungkapkan bahwa pria ini sangat kuat, dia berlari ke atas dan ke bawah, melihat kedua era, dia adalah satu-satunya yang berani mengatakan itu, dan tidak ada yang lain. Semaunya dia itu saja. Namun, Ye Tiandi melihatnya dengan sangat jelas, siapapun yang tidak melakukan apa-apa akan menurunkan tingkat kultivasinya kembali, dan tindakan menghormati raja ini harus menjadi cara lain untuk kembali ke nirwana kaisar surga. Tunggu. Dalam waktu singkat, Zun Wang akan menjadi kaisar semu lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Tok-tok. Cekikikan bayi kecil itu belum berhenti, masih sangat seputih susu, ia memakan naga, dan juga memakan harimau putih. Pada saat ini, ia mengejar burung phoenix dengan langkah gemetar, bahkan Kaisar Kuasi Huang pun jauh di belakang. Lucu. Xiaowa tersenyum polos dan cerah, ditambah lagi dia merah jambu dan gemuk, dan banyak supremasi wanita yang dia lihat semuanya keibuan. Jika mereka tidak takut dengan apa yang dilihat dan dimakan Xiaowa, kebanyakan dari mereka akan melakukannya dan sentuh itu, wajah kecil, sodok perutnya lagi. Namun pemandangan setelah itu sangat berbeda, seorang lelaki kecil, berbaring di atas burung phoenix, menggerogoti seteguk, belum lagi pengalaman fisiknya, sangat menarik untuk dilihat. Seperti yang dikatakan Ye Chen sebelumnya, tidak menakutkan menjadi ganas, tapi yang menakutkan adalah imut, tetapi melakukan hal-hal yang kejam. Makhluk kecil itu, apakah benar-benar tahan terhadap pukulan? Douzan Seng Huang menyentuh dagunya, matanya cerah dan keemasan, melihat postur itu, dia sangat ingin pergi ke sana dan mencobanya, dia tidak percaya Xiaowa bisa melakukannya. Pegang dia dengan tongkat. Nyatanya, dia melakukannya. Ketika dia kembali lagi, dia terbang, tongkat Lingtian terlalu kuat, bisa menghancurkan ratusan ribu gunung dan sungai,
tetapi ketika mendarat di kepala Xiaowa, itu sangat memalukan, dan dia terguncang sepenuhnya. Sejak itu, Kaisar Suci Douzan benar-benar jujur, tongkatnya sangat terguncang hingga meledak, dan bahkan lengannya berdarah. Kaisar lain tidak geli seperti dia, mereka semua melihat ke arah Chang Miao, dan mereka juga mengintip ke area yang tidak diketahui ini, tidak ada aturan, dan mereka dapat melakukan banyak hal. Jika memungkinkan, jika tidak ada bayi kecil yang membuat masalah, saya masih ingin tinggal di sini selama puluhan ribu tahun, dan toh saya tidak akan mati. Tok-tok. Dengan tertawa, boneka kecil itu datang lagi. Melihatnya, Ye Chen melakukan Taoisme lagi, dan berubah menjadi burung phoenix, yang berwarna-warni, yang luar biasa cantik. Namun, bayi kecil itu tidak memperhatikan, dan bergegas ke permaisuri Donghua seperti seberkas cahaya, matanya yang besar berbinar. Dibandingkan dengan Phoenix ilusi, gadis di depannya ini terlihat seperti Phoenix asli. Saya tidak tahu apakah itu rasa ingin tahu, atau permaisuri Donghua terlalu cantik. Xiaowa mengulurkan tangan kecilnya dan menyentuh pipi Yue Sang. Orang tua itu mengetahuinya, dan Donghua diperkosa. Kaisar hantu menyentuh dagunya dan berkata dengan penuh arti. Sejujurnya, dia ingin melakukan ini sejak lama. Alasan utamanya adalah permaisuri Donghua terlalu pandai mengalahkan, dan dia takut dipukuli. Kamu harus membawa Di Huang bersamamu. Kaisar Xuan meletakkan tangannya di tangannya, jika Di Huang ada di sini, dia mungkin akan membawa Xiaowa pergi dan mengobrol tentang kehidupan. Aku penasaran, siapa orang tuanya? Cukup banyak sesepuh datang dan melihat bayi itu dari jarak dekat, melihat ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Orang tua seperti apa yang dibutuhkan untuk melahirkan bakat seperti itu, dan makan apapun yang mereka lihat, sepertinya tidak ada dia tidak berani menelannya. Melihat permaisuri Donghua lagi, aku tidak bisa tertawa atau menangis, aku tidak tahu apa maksud Xiaowa ketika dia menyentuh wajahnya, apakah itu sialan? Tidak bisa. Pria kecil itu sangat lucu. Tentu saja tidak asteris-asteris. Ye Chen bisa melihatnya dengan sangat jelas, apakah Xiaowa membicarakan sesuatu? Tunggu, ini akan menggigit. Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa Anda datang ke sini sekali? Dugaan Ye Tiandi memang benar, setelah menyentuhnya, bayi kecil itu mencondongkan tubuh ke depan, membuka mulut kecilnya dan menggigit. Keren, pergi ke sana dan tetap di sana. Kaisar Kuiniu mengambil bayi kecil itu dari belakang dan membuangnya jauh. Sapi ini biasanya tidak terlalu bisa diandalkan, tetapi otaknya tidak kebanjiran. Bayi kecil berwarna merah muda ini, tidak seperti menakutkan seperti yang terlihat di permukaan, ganas dan ganas. Jika permaisuri Donghua berdiri diam, Xiaowa akan memakan seluruh tubuhnya. Xiaowa menyelinap pergi, berbelok, dan kembali lagi, sama sekali mengabaikan Phoenix ilusi yang telah berevolusi Ye Chen, dan mengarahkan pandangannya pada permaisuri Donghua. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, dan melihat beberapa petunjuk, bayi kecil ini tidak statis. Ini mungkin gila, tetapi semakin lama orang luar di sini, semakin bijak jadinya. Ketika saya pertama kali masuk, saya masih bisa menggunakan bentuk evolusi Taoisme untuk menariknya, seperti naga dan harimau putih. Tetapi pada saat ini, itu jelas tidak akan berhasil, sulit untuk dibodohi lagi, ia lebih memilih yang asli daripada yang ilusi, mengetahui mana yang lebih enak. Jadi, Xiaowa berubah karena orang luar, dan semakin lama mereka tinggal, Xiaowa menjadi semakin pintar dan menakutkan, memakan segalanya kecuali segalanya. Ye Chen cukup yakin bahwa tidak akan lama lagi Xiaowa akan fokus padanya lagi dibandingkan dengan permaisuri Donghua, tubuh suci Kaisar Langitnya benar-benar nikmat. Episode 3163 bentuk kelompok untuk mengalahkan anak-anak. Tok-tok. Di alam yang tidak diketahui, Xiaowa cukup nakal, mengabaikan Phoenix ilusi, dan fokus pada Phoenix asli permaisuri Donghua. Itu jelas memiliki senyum yang cerah, tetapi di mata makhluk tertinggi, itu sangat menawan. Beberapa hal kecil terlihat lucu, tetapi mereka sebenarnya adalah tuan yang menakutkan. Permaisuri Donghua tetap diam, dia melarikan diri dengan metode abadi, dan dia tidak bisa mengalahkan yang ditunjuk pertarungan sebelumnya melawan Kaisar Suci adalah contoh terbaik. Saat melarikan diri, dia mengintip ke arah Xiaowa, dan semakin dia melihat, semakin dia menjadi ketakutan. Dia juga mencoba menyimpulkan hukum terlarang, tetapi dia tidak dapat menemukan akarnya sama sekali, dan semuanya kosong, seolah-olah itu muncul dari udara tipis. Saya tidak tahu kapan, Xiaowa berhenti mengejarnya,
dan menatap Kaisar Pil Pengadilan Surgawi, dengan mata besar berbinar, semuanya bersinar menurut pendapatnya, Kaisar Langit itu lebih baik daripada Permaisuri Donghua. Ye Chen tidak bergerak, dan menonton dalam diam. Dia menebak dengan benar. Semakin lama orang luar ada, semakin pintar bayi kecil itu. Dia dulu makan segalanya, tapi sekarang dia telah belajar menjadi pemilih makanan. Mengetahui mana yang lebih enak, dia akan makan makanan enak dulu. Faktanya seperti yang dia harapkan, setelah mengejar Permaisuri Donghua, mengejar Kaisar Pil Tianting, Xiaowa mengincar Tiansu Tiandi, dan kemudian Kaisar Kuasi Huang dari Tianting. Ku bilang, ayo kalahkan. Kaisar Suan dan Kaisar Hantu berdiri di kiri dan kanan. Proposal ini bagus, suaranya baru saja jatuh, kecuali permaisuri tertinggi, hadiah tertinggi laki-laki, apakah itu Kaisar Besar atau Kaisar Kuasi Desolate, semua bergegas maju, seolah-olah mereka tidak memperlakukan Xiaowa sebagai seorang anak. Bersihkan. Ledakan. 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 Ada suara pertempuran besar, satu demi satu, dan gambar itu benar-benar menarik perhatian sekelompok lelaki tua berkelahi di sekitar boneka kecil, yang menjelaskan dengan baik mengapa si besar menggertak si kecil. Namun, yang lebih menarik perhatian belum datang. Meskipun ada banyak generasi makhluk tertinggi, mereka semua galak, tetapi mereka tidak dapat menggendong bayi kecil. Dengan lambaian tangan kecil, mereka dapat membalik sebuah area yang luas, belum lagi Kaisar Agung, bahkan Kaisar Kuasi Huang tidak cukup untuk melihat, banyak orang tidak berguna, dan dia dipukuli sendirian, terbang ke seluruh langit. Banyak tubuh Kaisar yang lemah diledakkan, hanya menyisakan satu roh primordial untuk mundur, dan dia tidak berani maju lagi. Bayi kecil itu sepertinya tidak terikat. Kekuatan ayam itu sebenarnya ganas di langit. Seperti yang diharapkan. Ye Chen tidak berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi dia adalah penonton yang setia. Tidak mengherankan jika dia dipalu oleh makhluk tertinggi dari generasi ke generasi. Bayi kecil itu mengerikan. Dia sudah melihatnya ketika dia kembali untuk pertama kalinya, dan dia belum menyentuh kain wol asli. Jika Anda benar-benar ingin bertarung dengan tangan terbuka, Anda bahkan mungkin tidak dapat melihat permaisuri datang. Sepertinya tidak mengerti metode rahasianya. Permaisuri Wang Chuan berdiri di samping Ye Chen, dan dia juga seorang penonton, kata-katanya dengan nada kontemplatif. Itu sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Ye Chen berbicara dengan santai. Dia telah melihat Xiaowa menggunakan teknik rahasia. Ketika dia datang untuk pertama kalinya, dia melakukan putaran matahari dan bulan purnama, sinar cahaya yang bersinar, seperti pedang yang tak terkalahkan. Rao dialah yang berada dalam keadaan penerus darah, bahkan jika tubuh Kaisar abadi, dia juga ditusuk dengan lubang darah di sekujur tubuhnya. Bukan menyombongkan diri, jika Xiaowa menggunakan teknik rahasia itu lagi kali ini, setidaknya 90% dari Supremes yang hadir akan terluka parah. Tunggu. Setelah sekian lama, Xiaowa tidak hanya dapat menggunakan metode rahasia, tetapi juga jenis yang akan menghancurkan dunia. Semakin lama orang luar ada, Xiaowa akan semakin kuat dan pintar. Jika dia nakal sekarang, dia akan menjadi sangat kejam di masa depan, dan dia akan memakannya dan menyingkirkannya. Segel, represi. Semua makhluk tertinggi terus berteriak, atau memenjarakan, atau menggunakan teknik penyegelan, mencoba menjebak Xiaowa, dan kemudian mempelajarinya dengan cermat. Tapi kenyataannya sangat memalukan. Tidak ada yang bisa menyegelnya, segel penjara apapun bisa dimakan bersih, dan tidak ada yang bisa menyakitinya. Dibandingkan dengan Xiaowa, penerus darah abadi yang mendominasi harus menyingkir, dan tidak peduli seberapa kuat kekuatan gaib Kaisar, tidak akan ada bekas luka di tubuhnya. Sedemikian rupa sehingga makhluk tertinggi dari segala usia bekerja sama, belum lagi Xiaowa, yang dipukuli satu per satu. Sampai jumpa untuk lawan yang aneh. Kaisar Suan terhuyung-huyung, batuk darah, dan menamparkan Xiaowa, membunuh setengah dari tubuh Kaisar. Setan-setan tidak semalu mereka saat ini, dan mereka masih bertarung dalam kelompok. Kutukan terlarang matahari dan bulanku juga telah gagal. Kaisar Hantu tidak jauh lebih baik. Trik, tetapi tidak berguna bagi Xiaowa. 10.000 hukum tidak menyerang. Semua makhluk tertinggi mengerutkan kening, mana yang bukan keberadaan Megatron Universe, mana yang tidak menggunakan kekuatan supernatural, tetapi tidak ada yang bisa menyakiti Xiaowa. Ye Chen meliriknya, lalu menutup matanya, dengan dukungan dari semua makhluk tertinggi dan tidak ada anak kecil yang membuat masalah, dia harus melakukan sesuatu yang berarti.
Misalnya, membangkitkan mereka yang mati dalam pertempuran. Dia membalikkan hukum lagi, mencoba yang terbaik untuk menemukan jejak keberadaan Ye Fan dalam ingatannya, berharap menggunakan ini untuk menarik Ye Fan kembali ke dunia. Jika ini masalahnya, itu mungkin tidak dapat dilakukan di dunia luar, tetapi tidak ada aturan di sini, jadi itu mungkin dilakukan. Sangat disayangkan bahwa jejak dalam ingatan sulit untuk disadari, dan sangat berbeda dengan jejak dalam Tao yang dia gambarkan sebelumnya. Dia dapat menarik makhluk tertinggi kembali ke dunia, tetapi dia tidak dapat membentuk Ye Fan menjadi miliknya. Bentuk sejati. Bos, coba Heaven's Scotch. Chaos Cauldron mengingatkan, lebih peduli daripada Ye Chen, itu adalah senjata Natal dengan kecerdasan super tinggi, dan paling memahami keadaan pikiran tuannya. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dia tidak perlu Chaos Cauldron mengatakan, dia juga akan menggunakan Scotch, bahkan jika dia menjadi puncak kaisar, Scotch masih ada. Dia masih yang menentang langit, selama jalan surga masih ada, momok akan ada di sana, kecuali jalan surga mati, atau dia melampaui jalan surga, sehingga dia dapat sepenuhnya lepas dari racun. Dari momok surga, tusuk, tusuk. Ada suara guntur, dan sinar petir hitam yang dikutuk oleh para dewa dipegang di tangannya. Menggunakan ini sebagai akar, dia membalikkan aturan dan ingin memainkan tubuh para dewa. Saat itu, Ye Fan bisa menyedot momok guntur dan kilat dari tubuhnya. Sekarang, dia bisa melawan aturan dan menghidupkan kembali momok yang tersedot saat itu. Akan ada beberapa jejaknya. Harus dikatakan bahwa memang layak untuk menggunakan momok sebagai media, dan jika momok dihidupkan kembali, itu memang membawa jejak Ye Fan. Ada permainan. Chaos Fire melompat, dan sangat terkejut. Jejak yang saya temukan kali ini lebih dari jejak dalam ingatan saya. Meskipun tidak sebaik jejak di Tao, mereka benar-benar ada. Kembali. Ye Chen berdentang, matanya yang dalam memerah, dan dia tidak pernah menyerah pada obsesinya untuk membangkitkan kembali anak itu. Melihat petir di tangannya, semakin banyak, terlalu banyak untuk dikendalikan oleh telapak tangannya mendominasi, tubuh fisik puncak Kaisar Langit juga terkoyak. Hukuman dewa tidak peduli seberapa kuat Anda, sekuat apapun, seperti bencana, itu tergantung pada orangnya. Tidak ada aturan di bidang yang tidak diketahui, jadi tidak di bawah kendali Dao Surga. Dari mana asalnya? Permaisuri. Teratai merah sedikit mengernyit. Tubuh suci datang dari langit, tidak peduli di mana itu, tidak peduli apakah ada aturan, tidak peduli apakah itu di bawah kendali dewa, momoknya akan mengikutimu kemana-mana, Permaisuri Yaochi berkata perlahan. Dia ingin menghidupkan kembali tubuh Scotch. Permaisuri Donghua berbisik. Saya telah mendengar dari para dewa bahwa Ye Fan, anak Ye Chen, adalah garis keturunan yang diciptakan oleh momok surga. Ketika Kaisar Surga yang baru membuktikan Tao, dia rela mati di tangan ayahnya untuk memaksa orang tuanya ke nirwana. Kematiannya sangat berharga, apakah itu Ye Chen atau Permaisuri Donghua yang belum pernah bertemu, mereka semua berubah dalam keputusasaan. Pertempuran itu pasti sangat tragis. Melihat anak itu mati dengan matanya sendiri, sebagai orang tua, pasti sangat menyakitkan. Keadaan pikiran Ye Chen, dia secara alami mengerti, dan obsesi kebangkitan masih di atas orang biasa. Atas. Jika itu bisa dilakukan, maka itu benar-benar melawan langit. Permaisuri Wang Chuan menarik napas dalam-dalam. Ye Chen dapat menghidupkannya kembali karena dia menggunakan Tao untuk mengukir jejak sebelumnya, tetapi Ye Fan berbeda, dia tidak memiliki jejak yang terukir sebelumnya, dan sekarang dia hanya menggunakan hukuman ilahi sebagai medianya, kesulitannya dapat dibayangkan, jika metode ini berhasil. Mungkin bisa menghidupkan kembali lebih banyak orang. Kamu bisa mencobanya. Banyak wanita tertinggi yang tidak pernah berpartisipasi dalam perang mencoba yang terbaik untuk menemukan jejak, dan mereka juga ingin belajar dari Ye Chen, menggunakan jejak sebagai fondasi, untuk membalikkan hukum, dan alam yang tidak diketahui tanpa aturan bersembunyi kemungkinannya tidak terbatas. Kembali. Mata Ye Chen lebih merah cerah akan meneteskan darah, dan bercampur dengan air mata keruh. Mungkin Ye Fan sudah mati terlalu lama, atau mungkin jejaknya terlalu lemah, dan sangat sulit untuk menunjukkannya bentuk sejati. Dengan kata lain, ada semacam kekuatan yang menghalanginya, dan kekuatan itu berasal dari bayi kecil yang aneh itu. Memang benar tidak ada aturan di sini, tapi bukan berarti bisa ditumbangkan sembarangan. Xiaowa bisa dianggap sebagai penguasa tempat ini. Semakin lama orang luar tinggal, semakin kuat tuannya. Terus terang, yang ditentang Ye Chen adalah aturannya,
tapi bayi kecil yang dipukul. Setiap kali dia memukul, itu akan membangkitkan alam bawah sadar tuannya. Ini adalah salah satu alasan mengapa secara bertahap menjadi lebih kuat dan lebih pintar. Tunggu, mari kita berhenti dulu. Seorang kaisar kuasi Huang wanita di Istana Surgawi berkata, berbicara kepada wanita tertinggi Donghua, Hongyan, dan Yaoqi. Sebagai kaisar kuasa Huang, dia memiliki penglihatan yang tinggi, dan dia sepertinya telah melihat petunjuknya. Semakin banyak orang membalikkan hukum, semakin merangsang Xiaowa. Itu semakin kuat dan kuat, yang merupakan bukti terbaik. Memang benar Ye Chen ingin membangkitkan anak itu, tetapi begitu banyak kaisar yang terlibat dalam pembalikan aturan, yang menimbulkan masalah bagi Ye Chen. Tidak masalah jika merangsang bayi, tetapi jika merangsang alam bawah sadar yang mendominasi, itu akan menjijikkan. Kebangkitan sudah sulit, dan sama saja dengan memperburuk keadaan. Ketika para kaisar mendengarnya, mereka menyerah satu demi satu. Ye Chen adalah satu-satunya yang masih mundur, wajahnya cukup pucat, dan ada darah yang menetes dari sudut mulutnya. Dengan membalikkan aturan, dia memukul Xiaowa, merangsang Xiaowa, dan pada saat yang sama diserang balik oleh Xiaowa. Tok-tok. Di atas langit, cekikikan bayi kecil itu masih begitu polos dan cerah, tetapi kaisar yang hadir dapat mendengar bahwa di bawah kecemerlangan itu, ada jejak tirani dan keagungan yang mengintai, yang sudah terlalu kuat, tetapi sekarang, itu bahkan lebih menakutkan. Dari sebelumnya di wilayahnya, aturannya dibalik lagi dan lagi, jelas tidak memberikannya wajah. Tidak masalah jika itu menjadi lebih kuat, semua makhluk tertinggi yang berpartisipasi dalam pertempuran akan sengsara, Kaisar kuasi Huang sering dipukuli sampai berdarah, dan ada begitu sedikit kaisar surgawi yang hampir dimakan olehnya. Ini bukan pertanda baik. Banyak makhluk tertinggi laki-laki tidak dapat bertahan, dan para tertinggi perempuan juga bergabung dalam pertempuran. Mereka tidak berharap dapat menjatuhkan mereka, tetapi hanya ingin menunda waktu. Setidaknya, mereka tidak dapat membiarkan mereka makan beberapa kaisar. Kami yang membuat kecap, lebih baik bersembunyi. Para dewa mengeluarkan batu kering dan melarikan diri ke kuali Ye Chen satu demi satu. Makhluk tertinggi masih jauh dari cukup. Jika Xiaowa ingin memakannya, satu pertemuan sudah cukup. Episode 3164 kembali ke dunia manusia. Ada ledakan konstan di bidang yang tidak diketahui. Dengan begitu banyak makhluk tertinggi yang berpartisipasi dalam pertempuran, gerakannya tidak kecil, dan jika Anda mendengarkannya dari dunia luar, Anda masih bisa mendengar suara gemuruh. Ada seseorang berkelahi di dalam. Banyak makhluk tertinggi berkumpul di ujung gunung di tepi zaman kuno, masing-masing menajamkan telinga mereka. Ketiadaan, sulit didengar. Mereka tidak dapat mendengarnya dengan jelas, tetapi Xuan Yuan, yang merupakan kaisar semu, mendengarnya dengan jelas, itu memang pertempuran besar, dan diturunkan dari pusaran. Yang bisa mendengarnya paling jelas adalah permaisuri surga. Anda tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa di dalamnya sangat hidup. Pasti kaisar tertinggi dari generasi ini tidak percaya pada kejahatan dan ingin berlatih dengannya. Dia benar. Adegan di medan yang tidak diketahui benar-benar memalukan bagi makhluk tertinggi, sehingga banyak kaisar tidak dapat mengangkat kepala karena palu. Pada saat ini, jika saya naik ke langit untuk melihat lagi, saya sudah dapat melihat ilusi, bukan dari makhluk tertinggi, tetapi dari bayi kecil, yang semakin kuat, dan terkadang menggunakan teknik rahasia. Adapun penampilan luar dari makhluk tertinggi, tidak ada yang berani mewujudkannya, karena Xiaowa bahkan bisa memakan penglihatan. Setelah sekian lama, makhluk kecil itu menatap Ye Chen lagi, menjadi lebih pintar, dan tahu siapa yang lebih enak, dan karena Ye Chen membalikkan hukum, merangsangnya lagi dan lagi, ada begitu sedikit momen, dan nafas tirani terungkap. Hentikan. Maha Guru generasi mendengus dingin, bertarung untuk waktu yang lama, dan itu dapat dianggap sebagai membalas budi Ye Chen. Mereka tidak tahu apakah mereka dapat membangkitkan Ye Fan, mereka hanya tahu bahwa Ye Chen membutuhkan waktu, karena kebangkitan mereka sebelumnya merangsang Xiaowa karena inilah Xiaowa sangat kejam. Jika dia baru saja masuk dan mulai menghidupkan kembali Ye Fan, itu mungkin tidak terlalu sulit. Setidaknya, Xiaowa pada saat itu masih bisa bermain-main untuk sementara waktu, tetapi dengan pembalikan hukum, disertai dengan kejutan dan rangsangan berulang kali, Xiaowa tidak mudah dibodohi, dan dia benar-benar mempertahankan bidangnya sendiri. Beberapa orang tidak memberi muka, lalu menjadi gila. Kembalilah ke tempatmu.
Ye Chen meraung, itu adalah raungan dari jiwa, serangan balik yang dideritanya menjadi semakin menakutkan, tubuh suci kadang-kadang pecah, dan darah emas akan meluap, bahkan ahli waris darah sulit pulih. Di tempat kegilaannya tidak sia-sia, jejak keberadaan Ye Fan telah terukir sedikit demi sedikit olehnya dari guntur dan kilat, yang akan menjadi harapan untuk membangkitkan kembali sang anak. Di dalam kuali, tubuh semua dewa tegang, dan tidak ada yang bernafas. Mereka hanya menatap Ye Chen, menatap guntur dan kilat, dan jejak yang terukir. Jika mereka benar-benar dapat dibangkitkan, demi surga, itu akan menjadi keberuntungan besar, dan mereka yang tewas dalam pertempuran mungkin dapat kembali ke dunia dengan cara ini. Adapun Ye Fan, mereka semua merasa bersalah. Saat itu, Yao Qi bersaksi bahwa pertempuran di surga begitu sengit, orang yang membalikkan keadaan adalah permaisuri kehancuran timur dan permaisuri surga, dan orang yang berperang melawan 9 kaisar sendirian adalah Da Cheng Sein Pisik. Jika tidak ada kebenaran baginya untuk mati, tidak akan ada nirwana jadi antara Ye Chen dan Yao Qi, apalagi memukul mundur negeri asing. Vaner, kembalilah. Ye Chen meraung, keluar dari sela-sela giginya, dengan histeris, pembuluh darah biru di dahinya terbuka satu persatu, dan darah berlumpur serta air mata memenuhi matanya. Ada semacam rasa bersalah, orang biasa memilikinya, dan dia juga memilikinya. Dia layak untuk seluruh dunia, tetapi dia adalah satu-satunya yang kasihan pada anaknya. Dia telah menderita rasa sakit yang harus dia dan Yao Qi alami. Telah menderita, dan dia tidak dihukum oleh para dewa sepanjang waktu. Saat Ye Fan meninggal dalam pelukannya, dia pingsan sampai mengabaikan orang-orang biasa, hanya ingin memiliki anaknya kembali. Ini, sebagai obsesi seorang ayah, adalah abadi, dan di alam yang tidak diketahui tanpa aturan inilah api harapan benar-benar dinyalakan. Dia akan melawan aturan dan memaksa Ye Fan, yang telah menghilang selama bertahun-tahun, kembali ke dunia. Ya, Chaos Cauldron bergetar, gembira, karena jejak keberadaan Ye Fan ditunjukkan secara paksa oleh Ye Chen. Meskipun lemah dan bisa meledak kapan saja, itu memang ada, artinya, Ye Fan All yang bisa dibangkitkan, selebihnya hanya masalah waktu. Ayahku adalah dewa perang yang tak tertandingi. Ibuku akan menjadi permaisuri yang paling menakjubkan. Keberuntungan surga akan bertahan selamanya. 3 kata ini telah lama terukir di hati seperti tanda yang tak terhapuskan. In Ye Jiwa Chen. Tapi sekarang, kedua kalimat ini tidak ditransmisikan dari ingatannya, tapi dari kesadaran Ye Fan, yang masih terpelihara sesaat sebelum penguburan, dalam keadaan linglung, membentuk jejak kepercayaan kuno itu. Hati-hati. Di atas Chang Miao, Kaisar Xuan berteriak dengan keras, hanya karena bayi kecil itu menghilang di Chang Miao dan terwujud dalam ketiadaan Ye Chen, dan dia tidak terlalu peduli dengan makhluk tertinggi. Jadi saya mengarahkan pandangan saya pada Ye Chen, aku tidak tahu apakah itu karena enak, atau karena Ye Chen terlalu sering membalikkan aturan, bagaimanapun, aku ingin memakan Ye Chen. Melihat ini, Ye Chen terbang menjauh, membalikkan hukum sambil menghindari Xiaowa. Engah. Darah emas tiba-tiba muncul, meski dia mengelak dengan cepat, dia tertangkap, dan satu lengannya robek setelah bertemu dengannya. Dia harus bersyukur Xiaowa belum pulih sepenuhnya dan menjadi penguasa tempat ini, jika dia melakukannya, percuma dia lari kemana-mana, karena Xiaowa saat itu adalah langit di sini, langit di atas jalan. Surga, engah, engah, engah. Adegan ketiadaan cukup berdarah, Ye Chen berjalan jauh, bayi kecil itu mengikutinya seperti bayangan, merobek salah satu lengan Ye Chen, dan bahkan melepaskan tulang punggungnya, tubuh kaisar yang abadi dan abadi, hampir terkoyak olehnya. Ketika jatuh, tulang kaisar berlumuran darah suci, dan runtuh dan memenuhi langit yang luas. Hal kecil, kemana kamu pergi? Di belakangnya, sekelompok tetua juga mengejarnya, tetapi sayangnya, mereka tidak dapat mengejar bocah laki-laki itu, dan tidak dapat menarik perhatiannya Chen, ini bukan akhir dari posturnya. Karena pengejarannya yang sengit, Ye Chen berada dalam keadaan yang menyedihkan, tubuh sucinya hancur, darah dan tulangnya terbuka, dan dia bukan lagi manusia, selain itu, dia masih diserang oleh Xiaowa, dan hukum pembalikan sering diblokir. Kembali ke tempat. Dengan dentang, Ye Chen diam-diam mengubah beberapa aturan, memungkinkan kesadaran Ye Fan, yang seharusnya menghabiskan banyak waktu untuk membentuk kembali bentuk manusia, untuk langsung mengukir bentuk aslinya. Dalam keadaan tidur nyenyak, ingatan dan kewarasan masih kacau, dan butuh waktu untuk pulih. Pada saat ini,
tubuh hukuman ilahi kembali ke dunia manusia. Pada saat inilah Supreme of the Saint Fisik hampir dibunuh oleh Xiaowa, kepalanya dipenggal, dan tubuh tanpa kepala, belum lagi para dewa, bahkan Supremes tersentak saat melihatnya. Tidak ada yang cukup. Ye Chen tidak merasakan sakit sama sekali, Yuan Shen tertawa dan bersemangat. Prosesnya tidak penting, dan tidak peduli betapa menyedihkannya itu. Yang penting dia membawa anaknya kembali ke dunia. Ini baru yang pertama. Beri dia cukup waktu untuk membangkitkan lebih banyak orang. Kamu tidak bisa merangsangnya lagi. Makhluk tertinggi melintasi kehampaan dan datang ke sisi Ye Chen. Makhluk tertinggi yang terluka parah semuanya jatuh ke dalam kuali yang kacau. Ayo, adalah benar untuk tidak merangsangnya. Serangkaian tindakan Xiaowa, orang bodoh dapat melihat bahwa jika dia ingin membalikkan hukum secara sembarangan di sini, dia pasti akan menyerangnya. Ini sangat menakutkan sebelum berkembang sepenuhnya. Jika itu benar-benar berubah menjadi master sejati, yang hadir, termasuk Zun Huangdi, tidak ada yang berpikir untuk pergi. Sangat memalukan untuk mengatakan, makhluk tertinggi bergabung untuk pertama kalinya sejak mereka memasuki zaman prasejarah kuno, dan mereka dikalahkan oleh seorang lelaki kecil, yang kehilangan lengan dan kaki dan tidak buruk, tetapi tubuhnya hancur dan miliknya jiwa terluka parah, benar-benar tidak nyaman. Dan Ye Chen adalah salah satunya. Tubuh suci yang rusak tidak ada bedanya dengan diledakkan. Jiwa yang telah diserang balik juga memiliki prekursor kehancuran. Membalikkan aturan juga memiliki harga yang harus dibayar. Untungnya, latar belakangnya cukup kuat, bahkan jika dia tidak memiliki kepala, dia dapat berlari seperti pencuri, karena keterlambatan makhluk tertinggi, dia hampir tidak dapat memotong kekuatan serangan balik. Langkah selanjutnya adalah melarikan diri dari area yang tidak diketahui ini. Tujuan pertama telah tercapai, dan Ye Fan telah dibangkitkan. Mundur sementara adalah cara raja. Setelah beberapa hari, masuk lagi, mungkin Anda bisa membangkitkan orang lain. Tok-tok. Senyum bayi kecil, suara bayi, tidak hanya menyembunyikan jejak tirani dan keagungan, tetapi juga memiliki semacam kekuatan magis. Zun Huangdi dalam keadaan kesurupan ketika mendengarnya. Situasi saat ini agak mirip dengan ketika Ye Chen kembali untuk pertama kalinya. Ye Chen telah mengambil semua makhluk tertinggi, dan dia berlari melintasi langit, menunggu kesempatan untuk melarikan diri dari alam yang tidak diketahui, dan Xiaowa, bagaimana dia bisa begitu berdedikasi pada pekerjaannya. Kemana Ye Chen pergi? Hei, begitu dia menyusul, dia akan menerkam dan menggigitnya, dan tubuh yang digerogoti akan dicerna olehnya tanpa bekas. Bahwa untuk bertarung dengan surga, itu pasti akan hidup. Kata Kaisar Hantu penuh arti. Makhluk tertinggi dari generasi hanya mendengarkan kata-kata ini, tetapi dia tidak dapat diizinkan pergi ke dunia luar. Jika dia benar-benar makan jalan surga, itu juga akan menjadi makanan di piring. Sepertinya tidak ada perbedaan, dan, mungkin lebih menyeluruh, itu pasti tidak mengkhawatirkan wilayah yang tidak diketahui hari ini adalah contoh yang baik. Dalam hidup ini, saya tidak hidup dengan sia-sia. Terlalu banyak makhluk tertinggi yang menghela nafas dalam hati mereka, melihat semua adegan besar, dan bayi kecil ini, yang paling aneh dalam pengalamannya, lebih ingin tahu daripada caranya. Surga, bersenandung, bersenandung, bersenandung. Saat dia berbicara, Chaos Cauldron bergetar hebat. Tepatnya, itu adalah kehadiran karakter Dunjia Tian yang terukir di Chaos Cauldron, satu demi satu cahaya keemasan mekar, dan mereka cukup gelisah, yang sepertinya merupakan pertanda bergegas keluar, dan bahkan menyebar ke kuali kekacauan menyebabkan kilat dan guntur di dalam kuali, dan banyak fenomena berevolusi dengan sendirinya. Makhluk tertinggi mengangkat alis mereka, yang sedikit tidak terduga. Mereka tidak tahu asal kata Dunjia Tian. Seperti yang mereka lakukan dengan Xiaowa. Setiap kata penuh misteri. Bos. Chaos Ding memanggil, dan kata Dunjia Tian berubah, bahkan tertangkap basah, karena kata ini terukir, itu adalah pertama kalinya fenomena aneh ini terjadi. Gemetar karenanya. Ye Chen sedikit mengernyit, dan matanya menjadi lebih gelap. Itu, di mulutnya berarti bayi kecil yang mengejarnya, dan kegelisahannya disebabkan oleh itu. Ini sangat menarik. Jelas, keduanya terkait erat, mungkin mereka berasal dari tempat yang sama. Jika apa yang dikatakan permaisuri saat itu benar, dan jika Dunjia Tianzi dan Dunjia Tiansu benar-benar berasal dari alam abadi-abadi, maka hal kecil ini mungkin juga berasal dari sana. Ternyata kamu adalah tamu dari luar, gumam. Ye Chen menoleh ke belakang tanpa sadar, dan melirik bayi kecil yang mengejarnya.
Jika itu berasal dari alam abadi-abadi, itu bukan milik surga. Episode 3165 Dilema terpecahkan. Setelah kata-kata itu jatuh, Ye Chen melarikan diri dari alam yang tidak diketahui dan membayar harga yang seharusnya setengah dari tubuhnya dibongkar oleh Xiaowa, dan melarikan diri dengan berbahaya. Keluarlah. Kaisar wanita itu bergumam pelan, dia bisa melihat dengan jelas, adapun kaisar di belakangnya, kecuali Xuan Yuan, tidak peduli seberapa keras penampilannya, dia hanya bisa melihat sosok yang kabur. Tidak lama kemudian, Ye Chen kembali dari kehampaan, sungguh sebuah tragedi, hanya setengah dari kepala dan setengah tubuhnya yang tersisa, berlumuran darah. Untungnya, makhluk tertinggi dari generasi ini aman dan sehat, dan semuanya keluar dari kuali, semuanya dalam keadaan yang mengerikan, dan mereka bertengkar dengan Xiaowa, dan hampir mati. Kembali. Hongyan tersenyum ringan, kembalinya di mulutnya, tentu saja, mengacu pada kehidupan tertinggi dari generasi, dan masih ada orang yang maju. Semuanya membuktikan betapa bijaknya pertaruhan ratu. Apakah ini sangat ajaib? Alam yang tidak diketahui, aku ingin masuk dan melihat-lihat. Kamu benar-benar seorang jenderal yang beruntung. Permaisuri tersenyum lembut, mengulurkan tangan batu gioknya, dan meletakkannya di bahu Ye Chen untuk menghilangkan serangan balasan untuk Ye Chen. Dengan begitu banyak makhluk tertinggi, dia terluka parah. Ini terkait dengan Eternal Immortal Territory. Kata Ye Chen, hanya permaisuri yang bisa mendengarnya, dan juga menceritakan tentang ketidaknormalan kata Dunjia Tian. Permaisuri sedikit mengernyit, cukup terkejut, dia mungkin tidak mengharapkan level ini, itu benar-benar di luar dugaan, orang asing yang bukan milik alam semesta ini, banyak hal yang dapat dijelaskan, bayi kecil itu, pasti berada di atas langit, semakin sering hukum pembalikan internal digunakan, semakin menakutkan jadinya. Pada batas tertentu, itu akan menjadi penguasa absolut dari domain yang tidak diketahui, dan akan sulit bagi siapapun untuk memasukinya. Ketika datang ke negeri dongeng abadi, sejarahnya akan luar biasa. Orang mati bisa dibangkitkan. Pada titik tertentu, Ye Chen berbicara lagi, dan ketika dia berbicara, dia melirik Ye Fan yang sedang tidur. Ini seharusnya menjadi keuntungan terbesarnya dari memasuki kembali alam yang tidak diketahui. Dibandingkan dengan ini, kehilangan separuh tubuhnya bukanlah apa-apa. Begitu. Permaisuri tersenyum, dan langkah Ye Chen membuka dunia lain untuknya. Jika Ekaristi dapat membangkitkan Ye Fan, maka dia mungkin juga dapat membangkitkan saudara laki-lakinya. Selain itu, ada orang yang tewas dalam pertempuran, dengan waktu yang cukup, mereka dapat dibawa kembali ke dunia. Dilema ini telah dipatahkan. Zhou Yuan pulih, dan api harapan menyala kembali. Nasib rakyat masih hidup. Semua kaisar tertawa. Mereka telah mengambil inisiatif. Setelah sekian lama, Ye Chen bangkit. Hal yang sama berlaku untuk para kaisar, masing-masing menemukan tempat yang sunyi, menyembuhkan yang terluka, dan berbicara tentang cinta. Permaisuri tidak menganggur, dia sedang menyiapkan formasi besar untuk bersiap memasuki alam yang tidak diketahui. Sebelumnya, semua kaisar kelelahan, dan dia diharuskan untuk menjaga di sini. Sekarang berbeda. Kaisar tertinggi Zhou Yuan telah kembali dan dapat mengambil tempatnya. Pada hari yang sama, gelombang kedua kaisar besar pindah, masih barisan 9 dewa, keluar dari zaman prasejarah purba, dilema ini telah dipecahkan, dan perlu untuk menjaga surga. Butuh 3 hari bagi Ye Chen untuk pulih. Ye Fan dibebaskan, dan dia masih tertidur lelap. Itu pasti kesalahan karena menyeretnya kembali ke dunia manusia secara paksa. Mungkin karena dia telah terkubur terlalu lama. Sikapnya dalam tidur lelap masih ada ekspresi kebingungan, air mata tetap di sudut matanya, dan dia akan menggerutu dan berbicara dalam tidurnya dari waktu ke waktu dengan orang tuanya. Ye Chen menjentikkan tangannya, mengorbankan cahaya peri abadi, mengurung tubuh Ye Fan, mengeraskan tubuhnya untuknya, dan mewariskan beberapa indera spiritual, yang jatuh ke dalam ingatan Ye Fan, membawa banyak hal dan melelehkan banyak persepsi. Ketika Ye Fan bangun, matanya penuh kebingungan, disertai dengan pemulihan yang jelas, air mata memenuhi matanya, dia duduk di sana untuk waktu yang lama, seperti orang yang bereinkarnasi, seolah-olah dia bermimpi, sebelum dia bangun, matanya penuh dengan bubuk mesiu dan perang, dan dia terbangun dari mimpinya, setelah itu, rasanya seperti seumur hidup. Jika ibumu mengetahuinya, dia akan senang. Ye Chen tersenyum lembut, suaranya serak, dan dia meletakkan meja batu dan mengambil 2 kendi minuman keras. Ye Fan menangis. Melihatnya sekarang, penguburannya sangat berharga,
Ye Chen masih ada, surga masih ada, dan keberuntungannya masih ada, jadi dia tidak mati sia-sia. Sudah bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya mereka berdua duduk dan minum bersama. Ye Fan adalah pendengar yang setia, mendengarkan ayahnya berbicara tentang masa lalu. Tidak lama kemudian, Raja Manusia datang lebih dulu dan berhenti 3 langkah dari meja batu Kaisar yang agung memberi hormat kepada Ye Fan. Itu adalah rasa bersalah terhadap Ye Fan. Saat itu, dia memberitahu Ye Fan tentang apa yang disebut pembunuhan putranya untuk membuktikan tahu implikasinya jelas, biarkan Ye Fan berkorban, paksa Ye Chen dan Yao Qi mati, sisa jiwa Kaisar mungkin layak untuk orang biasa, tapi kasihan anak laki-laki malang ini. Engah. Ye Fan memuntahkan darah, dan tubuhnya meledak, hanya karena Raja adalah seorang Kaisar, dan karena dia hanya seorang Kaisar semu, dia tidak tahan menyembah seorang Kaisar agung. Kamu di sini untuk membuat masalah. Ye Chen meletakkan telapak tangannya di punggung Ye Fan, menyembuhkan tubuh Ye Fan, memotong sisa kekuatan di tubuh Ye Fan, dan menatap Raja dengan tajam. Ren Wang terbatuk, dia adalah seorang Kaisar yang sangat sadar diri, dia tidak membawa Ye Chen untuk mengundangnya, dan dia duduk sendiri. Orang besar, Xiao Yuan Huang dan Kui Niu juga datang, memanggil dari jauh, dan Long Ye dan yang lainnya juga berlari sepanjang jalan. Kebangkitan Ye Fan baru diketahui kemudian, jadi bagaimana mungkin mereka tidak datang? Terhadap Ye Fan, mungkin ada semacam rasa bersalah, para kaisar ini semua siap memberi hormat kepada Ye Fan. Keluar. Ye Chen menjadi gila, dan semua kaisar memberi hormat bersama, ini untuk mengirim Ye Fan keluarganya ke neraka. Ye Fan tersenyum perubahan hidup, dia tahu etiket, tetapi dia tidak tahu apakah ada orang yang datang ke sini serius atau tidak, tetapi mereka semua senior, jadi mereka harus memberi hormat, ada banyak hal. Bahwa banyak leluhurnya telah menjadi kaisar, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak kesurupan dibandingkan dengan kaisar di depannya, sangat sulit bagi ibunya untuk membuktikan jalannya. Anak-anak bisa diajari. Semua kaisar juga menyadari bahwa mereka duduk satu demi satu, sebuah meja batu kecil dikelilingi papan yang rapi. Kulit Ye Chen menjadi gelap, dan dia jarang sendirian dengan putranya. Setelah menceritakan kisahnya, dia akan meneruskan trik dan keterampilan penculikannya, tetapi sekelompok spoiler datang. Setelah itu, para dewa dan jenderal surga, yang sudah lama mengetahuinya, tidak dengan tangan kosong. Mereka memegang 2 toples anggur di tangan mereka, dan Xie Yun dan Si Tunan adalah yang paling mencolok, dengan hidung memar. Dan wajah bengkak Dao telah menjadi kaisar, dan kesempatan belum datang untuk mereka, dan mereka masih semi-kaisar, dan mereka telah dipukuli berkali-kali. Dalam sekejap mata, sudah lebih dari 2000 tahun. Aku masih ingat waktu itu masih muda. Jangan terlalu sensasional. Orang-orang berbakat berkumpul bersama, pemandangannya cukup megah, dan ada suara-suara konstan, beberapa nostalgia dan beberapa omelan. Setelah minum selama 3 putaran, kesadarannya sangat kabur, apakah itu seorang kaisar atau jenderal, mereka akan selalu melihat Ye Chen secara tidak sengaja. Mata mereka penuh harapan, seperti debu merah dan salju, seperti keturunan kaisar, mereka semua ragu untuk berbicara. Ye Chen memiliki kekuatan supernatural yang hebat, dan jika dia menghidupkan kembali Ye Fan, kemungkinan besar dia akan dapat menghidupkan kembali kerabat mereka, seperti dunia manusia, seperti Shen Xuanfeng, dan seperti kaisar dari segala usia. Ye Fan juga memiliki harapan yang sama, ketika dia kembali ke dunia, dia terpisah dari Yang Lan. Beri aku waktu. Ye Chen tersenyum. Yang dibutuhkan adalah waktu. Jika kamu bisa membangkitkan Ye Fan, kamu juga bisa berharap untuk membangkitkan mereka yang mati dalam pertempuran. Pergi ke area yang tidak diketahui beberapa kali lagi, dan kalahkan beberapa kali selalu ada harapan untuk menghidupkan kembali. Apa yang Anda katakan, kami percaya. Makhluk surgawi tertawa dan berkata, mengumpulkan gelas anggur, kepercayaan pada Ye Chen telah terukir di dalam jiwa. Dia adalah orang yang menjunjung tinggi keberuntungan dan dilahirkan untuk menciptakan mitos. Tidak ada yang membantah hal ini. Setelah jamuan makan, banyak tokoh yang bergoyang pergi ke tempat lain, tetapi tidak satu pun dari mereka menyelesaikan mabuk mereka. Tapi Ye Chen dengan jelas melihat perubahan kehidupan sejak saat itu, serta debu tahun-tahun yang sulit disamarkan. Belakangan, yang lain datang. Misalnya, Kaisar Huang, Yue Sang, dan para kaisar datang menemui Ye Fan, dan mereka benar-benar kembali ke dunia, membuktikan bahwa metode Ye Chen dapat dilakukan. Bagi orang awam,
Itu benar-benar keberuntungan yang menantang surga. Seperti selama ada cukup waktu, Mor akan kembali. Aku telah melihat pendahuluku. Ye Fan menangkupkan tangannya, masih sangat memahami etiket, meskipun dia telah mendengar apa yang dikatakan Ye Chen, tetapi melihatnya sekarang, dia masih merasa tidak nyata. Kaisar di depannya hanya mendengar dalam legenda, tetapi sekarang mereka semua adalah orang yang nyata dan Kaisar Surga kuno. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan tahu bahwa ada begitu banyak orang yang tak tertandingi yang tersembunyi di dunia prasejarah kuno. Pengamatan visual, Ye Fan mengikuti ibunya. Mata para kaisar sungguh-sungguh, mereka memandang Ye Fan dan Ye Tiandi kecil, cukup penasaran, bagaimana seorang ayah yang tidak dapat diandalkan melahirkan seorang putra yang cukup serius. Kain Wall. Bagaimana mengatakan? Menyatukan keduanya sangat kontras, yang satu tidak tahu apa itu moral, dan yang lain sangat baik sehingga dia sedikit bingung. Masuk ke pertempuran. Tiba-tiba, kata-kata permaisuri bergema di seluruh dunia. Mudah untuk mengatakannya. Makhluk tertinggi menutup mata mereka dan berbalik bersama. Kaisar wanita telah membuat lingkaran sihir. Sebagai kaisar, mereka semua dalam formasi, dan raja tidak terkecuali. Semua pengecualian dan tidak termasuk dalam lingkaran. Aku dengar dia juga punya anak perempuan. Yah, setan kecil yang nyata di dunia, Ye Chen tahu itu, dia pada dasarnya tahu itu, dan mendapatkan biografi yang sebenarnya. Menarik. Ketika makhluk tertinggi pergi, mulut mereka tidak jujur, dan mereka semua berjalan jauh, dan mereka masih tidak lupa untuk melihat kembali Ye Chen, keahlianmu, apakah akan mewariskan perempuan atau tidak? Ye Chen menyipitkan mata, saya bersedia. Ketika kaisar memasuki formasi, langit dan bumi bergetar untuk sementara waktu. Ye Chen telah melihat betapa mendominasi lingkaran sihir yang digunakan sebagai dasar formasi. Ye Chen pernah melihatnya sebelumnya. Ketika Ye Fan pergi untuk melihatnya, dia mata terkejut, segel kuno itu mengerikan. Di hamparan langit yang luas, kaisar wanita turun dari langit, dia seperti peri yang datang dari mimpi, dia secantik mimpi, lingkaran sihir telah dibuat, dan dia akan bangun. Aku telah melihat ibuku. Ye Fan menangkupkan tangannya dan memberi hormat lagi. Permaisuri sangat tidak wajar dalam mengatakan keibuan, dia memberi hormat dengan tulus, tetapi dia memanggil Cusuan dan Culing. Ada dua garis air mata yang mengalir tanpa sadar dari sudut matanya, itu adalah air mata Cusuan dan Culing. Air mata. Senyum permaisuri masih sangat lembut, tetapi ketika dia melihat ke arah Ye Chen, matanya menjadi miring. Tapi ada harta untuk dipercayakan. Ye Chen berbicara perlahan dan penuh arti, dan dia masih memikirkan edisi hartanya. Jika permaisuri juga menaruh harta itu bersamanya, itu akan lebih sempurna. Permaisuri berbalik dan menghilang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tenang saja, hal kecil itu sangat ganas. Ye Chen berpakaian sesuai, artinya, jangan mati di dalam, tidak masalah jika kamu mati, dan bagaimana dengan dua menantu perempuan kita? Permaisuri tidak menanggapi, dia dalam keadaan sia-sia, dan langsung pergi ke pusaran terdekat, bertekad untuk menyelidiki. Ledakan. Gemuruh. Begitu permaisuri pergi, iblis suci menjadi gelisah, mengetahui bahwa permaisuri tidak ada di sana, dan ingin dengan paksa menembus segel. Sangat disayangkan bahwa makhluk tertinggi dari generasi ini bukanlah vegetarian, dan mereka semua berada dalam kondisi puncaknya, dengan paksa menekan mereka. Ayah, aku akan pergi ke tempat lain. Ye Fan pergi, sepanjang Bima Sakti, ke kedalaman, penuh dengan kebaruan, mencari lagi dan lagi. 2 juta mil jauhnya dari altar, dia diam-diam tenang, dan dia hanya bisa pergi sejauh ini. Meskipun iblis suci generasi pertama disegel, kekuatan tertentu masih ada, dan dia bisa dengan jelas merasakan jalan surga. Iblis suci ingin mengertakkan gigi, yang merupakan cerminan jalan surga, penuh kebencian, membenci Ekaristi, dan juga membenci anak Ye Chen.